Para Wahabi ramai-ramai membid'ahkan puasa Rajab. Ini pendapat logis Gus Bahauddin Nur Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi gerombolan Wahabi membuat gaduh. Dunia maya kembali dibuat geleng-geleng oleh pernyataan kontroversi para dai Wahabi. Di saat para ulama dan dai terbaik di Indonesia sibuk menyerukan berbuat baik untuk meningkatkan keimanan dan amal soleh pada bulan Rajab, para petinggi dan dai Wahabi malah mengungkapkan serangkaian pernyataan nyeleneh dan unik. Tak tanggung-tanggung, para dai Wahabi ini dengan lantang mengatakan puasa Rajab adalah perbuatan yang mengada-ada alias bid'ah, tidak pernah dicontohkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Mereka menambahkan bahwa umat Islam sering mengerjakan sesuatu yang tidak pernah ada dalam Al-Quran dan tidak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka terjerumus ke dalam jurang kesesatan dan ke jurang kebid'ahan. Pernyataan mereka terkait kebid'ahan puasa Rajab ini langsung disampaikan pada saat pengajian bersama para jamaah Wahabi yang disiarkan secara live oleh media-media Wahabi seperti Yufid TV dan Roja TV. Tak heran, dengan cepat dalam hitungan menit, pernyataan kontroversi para Wahabi ini langsung menyebar luas di kalangan netizen budiman Indonesia. Umat Islam Indonesia langsung merespon pernyataan kontroversi para Wahabi ini dengan berbagai penolakan. Tak jarang banyak dari umat Islam sangat menyesalkan pernyataan kontroversi yang menyudutkan umat Islam ini. Sebagaimana diketahui, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tertuang jelas dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Berbagai anjuran dari ulama sebagaimana diungkapkan oleh Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, serta ulama lain tentunya bersumber dari hadis dan kitab Mu'tabarah karya Salafuna As-Soleh agar umat Islam Indonesia dapat meningkatkan keimanan dan amal soleh di bulan mulia ini. Tujuannya tidak lain agar selalu berada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di saat para ulama dan habaib mengajak berbuat baik dengan anjuran puasa serta dengan meningkatkan amaliyah lain sesuai dengan hadis Nabi dan amaliyah salafuna as-soleh, malah ada segelintir orang yang mengaku ulama tampil berbeda kontroversi mengatakan bahwa semua anjuran ulama yang pada bulan Rajab ini adalah tidak mendasar dan termasuk bid'ah hakiki. Astaghfirullah. Maka agar tidak menyesatkan umat Islam Indonesia serta agar umat Islam bisa tenang dalam melaksanakan ibadah di bulan Rajab ini, kami tampilkan dalil sharih dari hadis Nabi Muhammad SAW beserta dari kitab-kitab Mu'tabarah karya Salafuna As-Soleh dari dalil-dalil channel. Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwali wal Af'al, kitab ini disusun oleh Muttaqi Al-Hindi, salah satu ulama Ahlus Sunnah pada jilid keempat yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah. Cetakan kedua pada tahun 2004 Masehi pada halaman 301. Diriwayatkan dari Atha bahwa Urwah bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah Rasulullah SAW berpuasa di bulan Rajab? Abdullah bin Umar berkata, iya, dan beliau memuliakannya, yaitu memuliakan bulan Rajab. Muttaqi Al-Hindi mengomentari hadis ini dengan berkata, para perawinya seluruhnya terpercaya. Penjelasan yang sangat jelas dari hadis Nabi yang dinukil dari kitab Kanzul Ummal yang disusun oleh Al-Imam Al-Muttaqi Al-Hindi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, tentang riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi sedang melakukan puasa Rajab dan sangat menghormati bulan Rajab.
Senada dengan penjelasan hadis ini, pendapat para salafuna as-soleh, berikut penjelasan secara komprehensifnya. Sekarang mari kita lihat pernyataan di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, kita pilih disusun oleh Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadhab Syafi'i, pada jilid kedua, tanpa terbitan, tanpa tahun cetakan. Pada halaman 54, Ibn Hajar Al-Haytami berkata, telah ditetapkan bahwa hadis dhaif, hadis mursal, munqati dan mu'dhal, juga hadis mauquf diamalkan di dalam keutamaan amal perbuatan menurut kesepakatan para ulama, dan tidak diragukan bahwa puasa Rajab termasuk keutamaan amal perbuatan. Maka cukuplah beramal di dalamnya, beramal dengan puasa Rajab dengan hadis-hadis dhaif dan selainnya. Tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang yang bodoh dan tertipu. Pemaparan yang sangat logis ini bersumber dari kitab Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Bagaimana saudara masih kurang dan masih yakin mengatakan puasa di bulan Rajab bid'ah? Berikut kami tampilkan penjelasan terkait dari Syekh Al-Imam Ad-Dimyati, salah satu ulama besar Ahlus Sunnah. Berikut penjelasan detailnya. Sekarang mari kita lihat komentar di dalam kitab I'anatul Talibin, kitab ini disusun oleh Allamah Ad-Dimyati, salah satu ulama Ahlus Sunnah, pada jilid pertama yang diterbitkan oleh Dar Ihya Il-Kutub Al-Arabiyah pada halaman 272. Ad-Dimyati berkata, ada yang mengatakan bahwa puasa Rajab termasuk perbuatan bid'ah, padahal tidaklah seperti itu. Bahkan puasa Rajab itu adalah sunnah yang utama, sebagaimana yang saya jelaskan, yaitu Ad-Dimyati di dalam fatwa, dan aku telah memaparkan perkataan di sana tentang puasa Rajab. Dari berbagai penjelasan ini yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW serta diperkuat dengan pendapat ulama Ahlus Sunnah, maka mengatakan perbuatan ibadah pada bulan Rajab seperti puasa Rajab dengan kategori bid'ah adalah kebodohan yang nyata, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Untuk lebih memperjelas kepada umat Islam serta agar tidak terpengaruh dengan tuduhan keji para Wahabi ini, Gus Baha sudah sangat komprehensif dan logis menjelaskan tentang bid'ah yang seringkali dijadikan senjata oleh para Wahabi untuk menyudutkan amalia umat Islam Indonesia. Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim angkat bicara terhadap pernyataan kontroversi para Wahabi yang mengatakan bid'ah terhadap puasa Rajab dan perbuatan baik amalia as-soleh pada bulan Rajab. Gus Baha sangat menyayangkan terhadap para ulama yang selalu bahkan mempunyai peran dan tugas untuk membid'ahkan segala amalia umat Islam dengan hanya bersandar terhadap satu hadis kullu bid'atin dhalal. Sebagaimana dilansir dari media nasional Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam akidah Islam pecihitam.org, Gus Baha menyampaikan pesan khusus dan istimewa kepada seluruh dai dan ustadz serta para pembesar dan pentolan Wahabi Indonesia yang mempunyai kebiasaan hanya membid'ahkan amalia umat Islam, sangat perlu diluruskan kembali. Menurut Gus Baha, kita itu tidak perlu berlebihan. Misal setiap ada sesuatu yang mirip atau menyerupai agama Yahudi lalu disebut sebagai kafir, berarti kalau ada orang kafir yang memakai baju kita, tidak usah pakai baju biar enggak menyerupai mereka. Kan tidak begitu, ungkap Gus Baha. Gus Baha menyampaikan lagi bahwa dalam memahami perihal bid'ah, jangan dimaknai secara dangkal dan yakini secara berlebihan. Sebab Rasulullah SAW juga pernah disebut bid'ah oleh Abu Jahal karena dianggap membawa ajaran yang tidak ada contoh sebelumnya, hingga kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan wahai Muhammad, aku ini bukan bid'ah. Sama halnya dengan Umar bin Khattab yang dituduh bid'ah karena melakukan sholat tarawih yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga Umar mengatakan, jika ini adalah bid'ah, maka ini merupakan bid'ah yang terbaik. Oleh sebab itu,
kita tidak dapat menggunakan definisi bid'ah itu sebagai segala sesuatu yang baru dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah. Apalagi kalau kamu ngaji usul fiqh, maka akan semakin terlihat siapa yang sedikit-sedikit sebut bid'ah itu justru salah, kata Gus Baha. Yang disebut dengan bid'ah dhalalah itu adalah yang berhadap-hadapan dengan syariat. Tapi apabila bid'ah tersebut menguatkan syariat, maka tidak menjadi musuh syariat, justru bagian dari syariat. Jenis bid'ah yang dhalalah itu yang istidam, artinya ada benturan yang keras antara bid'ah dengan syariat. Jika ada satu bid'ah yang memberikan sinergi atau kekuatan dan saling menolong dalam syariat, maka itu tidak menjadi masalah. Melalui penjelasan dari hadis serta pendapat para ulama dari berbagai kitab mu'tabarah ini, serta ungkapan tentang bid'ah hasanah dan dhalalah dari Gus Bahauddin Nur Salim, maka sangat jelas perbuatan baik seperti puasa di bulan Rajab adalah termasuk syariat Islam, bukan termasuk bid'ah sebagaimana yang dituduhkan oleh para Wahabi Indonesia. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia serta dapat menyelamatkan mereka dari paham-paham menyimpang seperti paham Wahabi Salafi.